给我吞！鸿蒙火焰，太好了！要你付出代价，这么多人的面出丑。终于感知到了八重境的屏蔽，这将淬炼时的痛苦，渴望无与伦比的实力。于是我安排段真先找出凶手是谁，让谭云离开宝塔后，师傅怎么还没有去皇府？到底去哪儿了？ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan akhirnya guys, hari Senin sudah tiba. Gantian Sang Dewa Pakboy yang kalian tunggu-tunggu nih. Hehehe. Kemarin kalian sudah pada menonton bagian spoiler yang cukup menyerukan dan mempenasarankan bukan? Jadi guys, buat part 86 NTZZ episode 107 Nitian Cecun itu bakalan seru. Karena kita bakal melihat perkembangan kekuatan Dewa Pakboy dan beberapa musuh bebuyutan Han Yun yang mulai merencanakan balas dendamnya. Tentunya si tetua Lu yang sangat luar biasa rencananya guys. Tapi untuk pertama kalinya di sini juga kita melihat Dewa Pakboy yang bakalan pingsan karena kultivasinya guys. Hayo, kira-kira karena apa itu? Pasti udah pada penasaran kan? So langsung saja kita masuk ke part 86 NTZZ Nitian Cecun Against the Sky Supreme melawan langit yang tertinggi. Selamat menonton. Di part sebelumnya, kita sudah melihat Sang Dewa Pakboy yang mencapai harapannya, yaitu lantai 108 Pagoda, alias lantai tertinggi. Sangat mantap dan menjadi rekor yang tidak pernah dicapai oleh siapapun. Dia pun masuk ke dalam pagoda untuk berlatih. Sementara semua orang mulai menyoraki keberhasilannya. Namun sayangnya, berita ini sama sekali tidak boleh tersebar keluar guys. Jika tersebar, maka Suping sendirilah yang akan turun tangan untuk mengeksekusi orang itu. Alasannya karena Supingnya takut guys. Musuh-musuh bebuyutan Han Yun yang mengetahui akan berita ini. Dan langsung ingin membantainya dan tujuannya hanya satu. Mencegah dia berkembang di masa depan yang mempersulit mereka untuk membantainya nanti. Namun tentu saja, Lu tidak membiarkannya. Dia masih dendam ke Sumat guys. Kali ini bukan muridnya yang dikirim, melainkan penasehat langsungnya yang bernama Jiang Xia. Dan Jiang Xia ini sudah menunggu di luar pagoda. Menunggu kemunculan Han Yun dan langsung akan membantainya di tempat itu juga. Sementara di dalam pagoda, Han Yun yang begitu senang karena akhirnya telah mendapatkan api Phoenix sejati ungu, ditambah 2 api tingkat rendah dan tingkat tinggi dari tetua ke-6 dan tetua kedua guys. Dia pun menggabungkannya dan menyerap api itu dengan teknik api Hongmengnya. Setidaknya membutuhkan sekitar waktu 5 bulan agar bisa menyerap ketiga api ini guys. Dan proses pun dimulai. Sementara Sun Anpei yang akhirnya tersadar. Dia sekarang sudah pulih sepenuhnya. Bangun-bangun dia langsung bersumpah akan mempermalukan Han Yun di hadapan semua orang. Dan akan membuatnya membayar sepenuhnya guys. Kembali lagi dengan si Han Yun yang berfokus menyerap ketiga api misterius itu. Prosesnya yang memakan waktu cukup lama. Dan akhirnya, api Hongmeng berhasil mencapai tahap awal tingkat 3. Kita ingat guys, saat di pagoda ruang dan waktu kelas menengah kemarin, api Hongmengnya mencapai tingkat 2, dibantu dengan barang lelang yang telah dia beli. Dan sekarang mencapai tingkat 3 guys, mantap. Selain itu, dia mulai merasakan penghalang ranah ke-8. Yang mengartikan sebentar lagi dia bakal menerobos. Waktu pun terus berlalu. Tidak terasa sudah berjalan berbulan-bulan di dalam pagoda mengasingkan diri. Dan tuar, Han Yun berhasil menerobos ke ranah jiwa janin tingkat 8. Mantap. Dia menghitung waktunya tersisa 2 tahun 8 bulan lagi. Karena dia sudah menghabiskan sekitar 1 tahun 9 bulan di pagoda ini. Kita ingat dia bisa berlatih di dalam pagoda ini kurang lebih dengan waktu 4,5 tahun. Dan kalian mesti ingat guys,
4,5 tahun di pagoda itu hanya 3 bulan di luar. Jadi bisa dibilang di luar dia baru menghabiskan waktu sekitar 1 bulan. Tan Yun pun yakin, walaupun dia terus berlatih di pagoda dan dipromosikan ke ranah jiwa janin tingkat 9, dia tetap akan kesulitan melawan musuh di ranah pemurnian jiwa. Ranah pemurnian jiwa itu di atas ranah jiwa janin, guys. Jadi sisa waktu yang ada akan Tan Yun manfaatkan untuk menyempurnakan artefak kelas menengah tipe serangan. Ditambah memperkuat tubuh tirani Hongmeng. Jadi dia percaya dengan pertahanan tubuh yang kuat ditambah artefak penyerang yang telah disempurnakan, dia bisa melawan musuh di ranah pemurnian jiwa. Mimi yakin kalau si Qiangxia yang disuruh oleh Luwu itu berada di ranah pemurnian jiwa, guys. Tan Yun pun akan menahan semua rasa sakit dari penempaan tubuh. Dia ingin mendapatkan kekuatannya lebih, kekuatan tidak tertandingi. Sehingga proses penempaan tubuh tirani Hongmeng pun dia mulai. Rasa sakit yang tidak tertahankan membuat kepala Tan Yun seakan ingin meledak dan akhirnya dia pun jatuh pingsan. Singkat cerita, Tan Yun akhirnya tersadar. Waktunya tersisa 25 bulan lagi alias 2 tahun sebelum dia keluar dari pagoda. Aura tubuhnya pun memancarkan kekuatannya luar biasa sampai menembus langit setinggi 63.000 kaki. Atau setara dengan 19 km, guys. Wadidaw. Jadi kekuatannya bisa dibilang sebanding dengan ranah pemurnian jiwa tingkat 1. Dan dia masih ada waktu sekitar 2 tahun. Dengan waktu 2 tahun itu akan Tan Yun manfaatkan untuk membuat 9 harta run kelas menengah tipe serangan. Di sisi lain, Su Ping mendapatkan informasi dadakan. Samurai melaporkan kalau dia menemukan tubuhnya Tuan Chen di pegunungan saat pulang ke divisi pil dari kota Huangfu. Waduh. Tentu saja mendengar itu, Su Ping langsung marah dan langsung memerintahkan Tetua Luwu agar kemari. Dan akhirnya Tetua Luwu pun datang. Su Ping mengatakan, Tuan Chen merupakan orang divisi pilnya, tapi kok bisa meninggoy di pegunungan luar kota Huangfu? Su Ping pun bertanya, kalau Tuan Chen merupakan bawahannya Luwu, apakah dia mengetahui akan kematiannya ini? Tetua Luwu pun beralasan dia yang berfokus memurnikan pil, jadi tidak tahu menahu soal hal ini sama sekali. Su Ping langsung memerintahkannya untuk mencari tahu siapakah dalang di balik kematiannya ini. Di sini Luwu berpikir, guys, kalau si Su Ping sudah tahu kalau dialah yang mengirimkan Tuan Chen agar membantai Tan Yun. Selain itu dia juga berpikir kalau rencananya itu telah ketahuan Dia Kenshan. Sehingga Dia Kenshan membantu Tan Yun untuk melawan si Tuan Chen. Karena dia tidak percaya seorang Tan Yun bisa membantai Luwu, guys. Memang seharusnya itu tidak mungkin. Tapi karena Tan Yun menggunakan artefak serangan kelas menengah, dia bisa melawan Tuan Chen waktu itu. Sehingga Luwu menyimpulkan kalau dia harus segera membantai Tan Yun secepatnya. Jadi dia ingin memerintahkan Qiangxia agar tidak membiarkan Tan Yun kembali ke Gunung Changling setelah keluar dari pagoda. Tujuannya untuk menghilangkan bukti, guys, agar rencananya membantai Tan Yun tidak terungkap. Dia juga berpikir kalau Su Ping hari ini hanya menguji dirinya, guys. Karena di awal dia mengira kalau Su Ping itu sudah tahu rencana Luwu untuk membantai Tan Yun. Sementara Su Ping mulai pusing, guys. Karena sudah 2 bulan setelah dia mengibarkan bendera, gurunya tidak kunjung pergi ke rumah lelang Huangfu. Oh jelas, guys. Soalnya gurunya itu lagi asik senang-senang di dalam pagoda. Masalahnya tersisa 85 hari lagi, Su Ping akan pergi ke divisi pil Gerbang Peri untuk menyerahkan pil kebangkitan jiwa. Su Ping mau tidak mau menunggu sang guru di rumah lelang Huangfu nanti, guys. Waduh, kacau ini. Eits, jangan kemana-mana dulu. Karena ada yang harus dibicarakan dan akan terungkap siapakah musuh Tan Yun sebelumnya. Pasti kalian penasaran kan? Bagaimanakah reaksi Tetua Te di rumah lelang Huangfu
melihat gurunya Tanyun yang tidak kunjung datang. Nah, kali ini bakal terjawab di spoiler guys. So langsung saja kita masuk ke bagian spoiler untuk part 87 NTZZ episode 108 Nitian Cecun yang bakal rilis di hari Jumat lagi guys. Jadi guys, nantinya Su Ping akan benar-benar pergi ke rumah lelang Huang Fu menghampiri si tetua Te. Dia menanyakan sudah hampir 2 bulan, apakah gurunya tidak kunjung datang menemui tetua Te? Tapi sayangnya jawabannya sama sekali belum ada. Sementara Chiang Xia di luar, dia sudah sangat siap guys. Namun di satu sisi dia juga takut. Yang dia takutkan adalah kalau Tanyun tidak meninggoy, maka dialah yang akan meninggoy. Jadi bisa dibilang, ini merupakan pertarungan hidup dan mati yang siap untuk menyerahkan nyawa. Berartikan kalau Chiang Xia ini sudah siap untuk mempertaruhkan nyawanya melawan Tanyun guys. Sementara di sisi lain, Tanyun sedang asik mengobrol dengan kedua seniornya yaitu Song Hong dan Lo Fan. Tiba-tiba muncullah Sun An Pei yang mengatakan, sepertinya kalian mempunyai obrolan yang cukup menarik ya. Bagaimana kalau membiarkan seniormu An Pei satu ini untuk ikut dalam obrolan kalian? Fix guys, setelah ini An Pei bakal menantang Tanyun untuk bertarung, Mimin yakin. Akhirnya ada pertarungan lagi. Setelah beberapa part kali ini dia full mendaki pagoda saja. Dendam kesumat An Pei yang dipermalukan akan dia lampiaskan kepada Dewa Pak Boy. Tapi sayangnya dia tidak tahu satu hal guys. Kalau Dewa Pak Boy itu sudah menerobos. Dan bisa dibilang kekuatannya setara dengan ranah pemurnian jiwa tingkat 1. Ditambah dia memiliki beberapa artefak rune serangan tahap menengah yang bisa membuat praktisi di ranah pemurnian jiwa ketar-ketir. Kita lihat saja nanti pertarungannya guys. Dan selesai dulu untuk part 86 NTZZ. Update lagi nanti untuk part 87-nya di hari Jumat lagi ya guys. Dan pastinya hanya di sini guys, Kobe Movie. So thank you buat kalian semua yang udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu. Dan di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.